Bisa tidak? Bisa. Bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari, setelah si pedagang pulang dari bepergian, dia membawa seorang ibu dengan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini, maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih pun melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Jika pekerjaan Bawang Putih tidak beres, ibu tirinya akan menghukumnya. Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Ibu. Sakitnya sangat parah sekali. Bawang Putih sangat sedih. Karenanya, dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendiri. Namun, apa daya, Tuhan berkata lain. Tak lama kemudian, ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Ayah, jangan tinggalkan bawang putih, ayah. Bawang Putih pun menangis sedih. Ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah Bawang Putih menjadi milik mereka. Lihat bawang merah, ayahnya meninggal juga. Iya bu, akhirnya kita kaya. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Bawang Putih mencoba terus bersabar, meski kadang-kadang dia sering menangis. Ya Tuhan, tolonglah aku. Kenapa mereka selalu jahat kepadaku? Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Hei bawang putih, cuci bajuku. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemah. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut ketika Bawang Putih memasukkan cucian ke dalam keranjang. Dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. Hah, selendang kesayangan ibu tidak ada. Jangan-jangan hanyut di sungai. Duh, bagaimana ini? Aku tidak berani pulang. Ibu pasti akan memarahiku habis-habisan. Akhirnya, Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibunya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani. Apakah paman ada melihat selendang merah hanyut di sungai? Selendang merah. Oh iya, paman ada melihatnya. Tadi ada seorang nenek yang membawanya, dan rumahnya ada di sebelah sana. Bawang Putih pun langsung menuju ke rumah nenek tua itu. Permisi, Nek. Apakah nenek ada melihat selendang merah milik ibuku? Ada cucu datang. Ayo masuk. Siapa namamu, Cu? Aku bawang putih, Nek. Nenek tua itu akan memberikan selendang merah, tetapi dengan satu syarat. Bawang Putih harus membantunya terlebih dahulu. Bawang Putih bersedia selama seharian. Bawang Putih membantu si nenek tua memasak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Bagi Bawang Putih, semua pekerjaan itu tidak berat,
sebab ia sudah terbiasa melakukannya. Lalu, tibalah waktunya bagi bawang putih untuk pamit pulang. Si nenek memberikan selendang itu Bawang kepadanya. putih, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, aku ada hadiah sebuah labu untukmu. Pilihlah yang mana yang kamu suka. Aku pilih yang kecil saja deh, Nek. Oh baiklah, ambillah yang kecil itu. Tapi ingat, kamu harus membukanya sampai kamu di rumah. Paham? Baik, saya akan menuruti semua perintah nenek. Sesampainya di rumah, bawang putih pun dimarahi oleh ibu tirinya dan bawang merah. Dari mana saja kau, Bang Putih? Ampun Bu, aku tadi. Kau sudah berani melawan ya? Alah, cukup Bawang Putih, kami tidak butuh alasanmu. Kami sudah lapar menunggumu dari tadi. Kemudian, bawang putih pun mengambil pisau dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan dan mahal harga. Dari mana kau mendapatkan labu itu? Aku tadi dari rumah nenek-nenek mencari selendang ibu. Terus aku dikasih pilihan labu yang kecil dan yang besar dari nenek. Tapi aku milih yang kecil. Mendengar kata-kata bawang merah, si ibu tiri akhirnya mendapat ide. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah. Aduh, aku capek Bu. Kita pulang aja yuk. Bawang merah, sebentar lagi kita akan mendapatkan perhiasan lebih banyak daripada bawang putih. Ayo! Diam-diam mereka mengikuti arah selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek-nenek tua itu. Nenek tua, Ada apa anak muda? nenek tua yang baik hati. Apakah nenek tua melihat selendang merah milik ibuku? Oh iya, kebetulan tadi nenek temukan di sungai. Bawang merah dan ibunya pun membantu nenek tua untuk mengambil kayu bakar. Ah, lelah sekali. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak akan melakukan ini. Ibu juga capek. Kalau bukan karena labu itu, ibu tidak akan mengerjakan ini. Ambillah labu ini sebagai hadiah dariku. Ah, terima kasih nenek tua. Tapi ingat, jangan dibuka sebelum sampai di rumah. Baiklah. Bawang merah dan ibunya tidak mengikuti anjuran nenek. Di tengah perjalanan, ibu tiri membelah labu besar itu. Ayo kita buka buah labu ini. Nenek tua itu tidak tahu. Ayo, ibu juga penasaran. Namun, alangkah terkejutnya mereka. Isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa, seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan kelabang. Segera saja mereka digigiti ular. Karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun mati keracunan bisa ular. Keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek tua itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti. You can say I'm wrong, you can turn your back against me, but I am here to stay. I am here to stay. Like the sea, she keeps kissing the shore